Bapa, ke dalam tanganmu kami menyerahkan malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbagi dan belajar bersama-sama untuk belajar menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu Here I am Lord, behold me. Here I am, behold me itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani untuk mengatakan bahwa aku di sini atau ini aku. Di dalam bahasa Ibrani itu terdapat dua kata. Yang pertama itu poeni. Poeni itu digunakan untuk mengatakan ini aku, tetapi hanya sebatas ini aku. Misalnya ketika guru sedang mengabsenkan muridnya dan berkata, ketika muridnya dipanggil dan muridnya itu akan berkata, yes, ini aku, atau yes, I am, ini aku. Tapi dia hanya menunjukkan keberadaannya di situ. Dan kata yang kedua adalah hineni. Hineni inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Perlu kita ketahui bahwa hineni bukan muncul sama seperti poeni yang hanya menunjukkan keberadaan bahwa ini aku. Tetapi hineni adalah muncul dari lubuk hati yang dalam. Jadi ketika seseorang dipanggil dan dia berkata, ya, ini aku, dia tidak bisa dikatakan hineni, karena dia hanya menunjukkan satu keberadaan ketika dia ada di situ. Tetapi orang yang berkata hineni adalah orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, dan itu muncul dari lubuk hati yang paling dalam, dan itulah hineni. Dan kata hineni lebih tajam diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, yaitu here I am. Nah, pada konteks penggunaannya, kita tahu bahwa sejarah manusia dimulai ketika penciptaan, yaitu penciptaan manusia yang pada akhirnya manusia gagal untuk setambah dan serupa dengan Allah, dan akhirnya ada satu pribadi yang mengembalikan status manusia kepada standar yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Kristus. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya sejarah tentang Allah sendiri, yang adalah Allah yang memunculkan akibat tanpa sebab. Jadi tidak ada yang menciptakan Allah, karena Allah adalah akibat yang tanpa sebab. Nah, sebenarnya sejak penciptaan manusia sampai kepada Kristus, kita telah mengalami banyak sekali pergeseran, di mana kita menjumpai bahwa Kristus telah menyempurnakan daripada apa yang ada di dalam perjanjian lama, dan semua seolah-olah dijadikan kompleks oleh Tuhan Yesus, di mana segala ketentuan, ikatan, peraturan, hukum, semuanya disempurnakan oleh Kristus. Nah, jauh sebelum itu, sebelum peradaban manusia, kita mengetahui bahwa terjadi satu pergumulan Allah, di mana Allah digambarkan sebagai perempuan yang hendak melahirkan. Kita tahu bahwa Allah adalah ibu dari segala roh. Meskipun dia adalah Bapa, tetapi dia yang melahirkan roh. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia berasal dari Bapa. Anak tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Bapa. Jauh sebelum peradaban manusia dimulai, dan itu tentunya adalah di luar dimensi waktu yang kita ketahui, Allah telah bergumul, di mana tadi saya sempat mengatakan bahwa Allah digambarkan sebagai seorang perempuan yang hendak melahirkan. Di situ artinya terjadi pergumulan Allah Bapa untuk mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini untuk menyempurnakan segala sesuatu, untuk menyempurnakan ketentuan, peraturan, hukum yang sebelum kedatangan Kristus itu seolah-olah nampak sangat rumit. Nah, peradaban manusia seperti yang saya kemukakan di awal dimulai ketika penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ketika manusia gagal untuk menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, prototipe manusia yang dikehendaki Allah,
Akhirnya di dalam Kejadian Allah berfirman bahwa keturunan manusia ini akan menemukan kepala iblis, dan keturunan manusia itu kita tahu bahwa itu adalah Kristus. Nah, tetapi hal yang kita tidak tahu bahwa proses daripada perjanjian lama hingga memuncak di dalam perjanjian baru, itu tuh di dalam perjanjian lama ngebuat tentang Kristus memang telah disampaikan, tetapi kita tidak tahu bahwa di dalam perjanjian baru sosok yang disampaikan itu adalah Kristus, karena memang di perjanjian lama tidak pernah ekspresif menyebutkan nama daripada pribadi tersebut, tetapi kita tahu bahwa pribadi tersebut adalah pribadi yang bersama-sama dengan Allah. Dan kita tahu bahwa Yesus itu hadir dalam perjanjian baru. Kita tidak tahu siapa Yesus di perjanjian lama, tetapi kita tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang bersama-sama dengan Allah sejak penciptaan. Nah, tetapi hal yang mau saya kemukakan pada malam hari bukan itu. Nah, sejak pemilihan bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah, kita melihat bahwa seolah-olah hal ini tuh nampak tidak adil bagi kita. Kenapa bangsa Israel yang harus dipilih? Kenapa bukan bangsa kita? Kenapa bukan orang lain? Kenapa mesti Israel? Nah, sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, Allah merancang sebuah keselamatan. Dan keselamatan ini pertama kali diketahui oleh Abraham, di mana Abraham merespon panggilan Allah. Dan ketika Allah memanggil Abraham, hal yang kita tahu bahwa Abraham tidak sekalipun atau tidak sedikit pun menolak panggilan Allah. Tetapi hal yang kita tidak tahu betapa rumit pergumulan Abraham hingga ia bisa berkata, "Here I am Lord, behold me." Kita tidak tahu pergumulan Abraham yang sampai akhirnya mempersembahkan anak tunggalnya, his only son, anak satu-satunya yang ia kasihi. Dan bahkan anak yang ia kasihi ia tunggu 25 tahun lamanya ia menunggu janji Allah supaya ia bisa menjumpai anaknya, yaitu Ishak. Nah, sejarah perjanjian lama dimulai 2000 tahun sebelum Masehi, dimana kita tahu bahwa 2000 tahun sebelum Masehi terbagi menjadi 4 periode yang masing-masing dibagi menjadi 500 tahun. 500 tahun pertama kita kenal sebagai pemilihan. Dan di situ Abraham berada pada masa pemilihan. Tetapi jauh sebelum itu di dalam Kejadian 1 ayat 11 kita menemukan bahwa itu berbicara tentang Israel, di mana di dalamnya mencakup tentang penciptaan, mencakup tentang menara Babel, air bah, Nuh dan sebagainya. Nah, 2000 tahun peradaban Israel dimulai, yaitu pertama kita membagi menjadi 500 tahun pertama. 500 tahun pertama dimulai sejak pemilihan Israel, dan di sana Allah ditempatkan satu tokoh, yaitu Abraham. Dan di sanalah bangsa Israel dipimpin oleh bapak-bapak leluhur, dimulai dari Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Sedangkan di periode kedua yaitu Keluaran. Dan ketika kita mendengar kata Keluaran, tentu kita akan berpikir ini adalah Musa, dan tentu itu adalah benar. Musa ditempatkan sebagai periode kedua 500 tahun setelah periode pertama. Dan disinilah bangsa Israel dipimpin oleh nabi, di mana kita tahu bahwa Musa adalah seorang nabi. Dan pada periode ketiga 500 tahun kemudian lagi kita melihat bahwa bangsa Israel diperhadapkan dengan kejayaan dan memuncak di zaman Daud dan juga Salomo. Kita melihat bahwa mereka dipimpin oleh raja yang agung dan bijaksana, dan di sanalah kemakmuran bagi Israel. Dan kita akan melihat periode keempat, yaitu pembuangan. Dan di periode keempat kita melihat ada salah satu tokoh
Dan tokoh yang paling sentral di antara pembuangan itu ya adalah Yesaya. Nah, kita telah melihat bahwa sejak 2000 tahun lamanya, kita telah melihat bahwa bangsa Israel mengalami 4 kali pergantian pemimpin, di mana pada periode pertama mereka dipimpin oleh nabi, dan pada periode kedua mereka dipimpin oleh imam, dan pada periode ketiga mereka dipimpin oleh raja, dan pada periode keempat mereka mengalami pembuangan. Dan tentunya pada masa ini terjadi yang namanya silent later, 400 tahun, di mana Allah tidak lagi berfirman, Allah dikatakan tidak lagi aktif di bumi. Dan tentunya kita tidak tertarik untuk mempelajari hal ini karena memang tidak ada satupun perkataan Allah yang dituliskan sejak masa itu. Dan tentunya memang pada masa itu banyak orang yang mencatat tentang kitab-kitab, tetapi itu tidak dimasukkan ke dalam Alkitab atau tidak dikanonisasikan. Terjadi 400 tahun lamanya sejak periode masa perjanjian lama kepada masa perjanjian baru. Masa perjanjian baru dibuka ketika Allah mengutus utusannya, yaitu Yohanes, untuk membuka jalan bagi Kristus, di mana Yohanes berseru di padang gurun untuk membuka jalan bagi Kristus. Dan itu yang kita ketahui, bahwa sejak 400 tahun lamanya jeda antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru dimulai, kita melihat Yohanes tampil di padang gurun membuka jalan bagi Kristus, anak yang dinanti-nantikan, yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama untuk digenapi di dalam perjanjian baru. Kita melihat bahwa sejak pemilihan Abraham berkata bahwa "Here I am Lord, behold me." Ini aku Tuhan, lihat aku. Kita melihat keseriusan Abraham. Tanpa Abraham, keselamatan yang kita kenal hari ini, keselamatan yang kita puja-puja sampai hari ini, keselamatan yang kita agung-agungkan sampai hari ini, belum tentu itu bisa terlaksana. Kita melihat bahwa betapa Abraham menepati tokoh yang paling sentral sampai kepada kedatangan Kristus. Nah, teman-teman, sejak masa perjanjian lama hanya ada satu tempat yang bisa menghubungkan antara ranah bumi dan surga, yaitu bait suci. Orang tidak akan bisa menjumpai Allah kalau tidak di bait suci. Dan di bait suci pun hanya imam yang bisa masuk ke ruang kudus, dan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Tetapi kita melihat sejak kedatangan Kristus, semua menjadi tergenapi. Tetapi ketika genap waktunya, Allah mengutus putranya untuk datang ke dunia ini, menyelesaikan satu misi, yaitu keselamatan. Dan sejak itulah kita mengenal bahwa Kristus yang hari ini kita kenal, Kristus yang hari ini kita puja sebagai juru selamat kita, yang kita kasihi tentunya, adalah kegenapan daripada sudah pukul 10. Kristus adalah kegenapan daripada Yang lagi di Here bawah, I am Lord yang yang di disampaikan atas oleh silakan Abraham. Ini aku, naik istirahat. lihat aku. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus. lain silakan balik. Saya mau kunci. Ketika Kristus ditanya oleh para imam dan juga kaum Farisi dan ahli Taurat sejak masa di perjanjian baru, Yang di bawah tidak ada kegiatan, silakan naik dan tidur. para imam, kaum Farisi dan juga ahli Taurat Jangan menjadi alasan supaya seakan-akan besok pagi kalian bangun ingin dan menyebak tenang. Yesus dengan satu kasus, yaitu Taurat, yang kita kenal sampai hari ini, yang menjadi perdebatan banyak orang apakah Taurat dibatalkan atau tidak. Nah, pada waktu itu para Farisi dan juga ahli Taurat mengumpulkan dan seolah-olah ingin menyebak Yesus dengan satu pertanyaan. Dan mereka mengawali pertanyaan itu dengan kata guru. Dan kita melihat selanjutnya mereka berbicara, "Guru, hukum apakah
yang pertama dan terutama di dalam Taurat. Tapi Yesus dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang dia miliki, dia berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu pada beberapa tulisan Rasul Paulus kita melihat bahwa seakan-akan Rasul Paulus juga bertentangan dengan pribadi yang kita sembah, yang kita agung-agungkan, yaitu Kristus. Dan inilah yang disebut sebagai kompleksitas yang saya buat, seakan-akan di dalam perjanjian baru menjadi lebih rumit daripada perjanjian lama yang kita kenal. Dimana dalam beberapa tulisan Paulus berkata bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan juga ketentuannya. Dan di ayat-ayat lain, Paulus juga berkata bahwa jangan lagi kamu mau dihakimi menurut Taurat. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah baik perkataan Kristus maupun perkataan Rasul Paulus itu sendiri seakan-akan bertentangan dengan Alkitab. Di mana Rasul Paulus berkata bahwa adakah kami membatalkan hukum Taurat? Tidak, melainkan kami menggenapinya. Dan pada pembicaraan lain, Kristus juga berkata bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya. Dan jika kita tidak memahami hal ini, tentunya kita akan berkata bahwa seakan-akan hal tersebut bertentangan antara Paulus dan juga Kristus itu sendiri yang dimulai sejak perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama Allah berkata bahwa perjanjian yang dibuat antara manusia dan Allah itu bersifat kekal. Tetapi ternyata kita melihat pergeseran di dalam perjanjian baru, di mana kita melihat bahwa Allah kembali seolah-olah membatalkan apa yang sudah ia tetapkan di dalam perjanjian lama dengan satu kata, itu dengan matinya ia sebagai manusia Kristus, ia membatalkan hukum Taurat. Nah, teman-teman, hal yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya hal itu tidak sama sekali bertentangan. Baik perjanjian lama sejak masa Abraham, sejak masa pembuangan, sejak masa raja-raja, sejak masa para imam, semuanya tergenap di dalam perjanjian baru. Hal yang harus kita ketahui bahwa di dalam Taurat itu sendiri terdapat 3 hukum inti yang menjadi pegangan di dalam perjanjian lama. Yang pertama ada seremonial. Seremonial adalah hukum yang mengatur tentang hari raya orang Yahudi. Sedangkan hukum yang kedua ada yudisial, yang berbicara tentang sanksi, di mana di dalam perjanjian lama kita mengenal mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan yang ketiga adalah hukum moral, hukum yang ada di dalam hati manusia. Dan sejak masa perjanjian baru kita melihat bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia dikatakan membatalkan hukum Taurat. Apakah maksud daripada ini semua? Kenapa seolah-olah Allah membuat semua ini menjadi rumit dan juga kompleksitas? Bukankah Allah berkata bahwa perjanjian antara ia dengan manusia itu adalah bersifat kekal? Tetapi kita melihat bahwa sejak keluarnya Musa dan juga bangsa Israel dari Mesir, kita melihat bahwa Musa mengajukan satu permohonan untuk membatalkan hukum yang Allah sudah tetapkan, di mana ketika pada masa pengeluarannya bangsa Israel dari tanah Mesir, para bangsa Israel ketika ditinggalkan Musa, mereka menyembah patung, lembu yang mereka sembah-sembah, dan seharusnya mereka mendapatkan murka Allah di situ. Tetapi Musa pada saat itu meminta ampun kepada Allah, dan disitulah Allah melakukan yang pertama, abolishing, yaitu pembatalan yang pertama. Dan kita akan melihat pergeseran di dalam perjanjian baru. Dengan matinya ia tadi sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Kompleksitas di sini sampai hari ini menjadi perdebatan di dalam dunia teologi maupun di dalam dunia sekuler. Nah, tetapi hal yang mau saya sampaikan bahwa dengan kita memahami ketiga hukum dasar dari para Taurat, kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa
hukum inti daripada Taurat itu adalah kasih, dimana kasih menutupi segalanya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita melihat di dalam perjanjian baru pergeseran yang terjadi. Tuhan Yesus berkata bahwa kasihilah musuhmu, janganlah berbuat jahat kepadanya, dan barang siapa yang menampak pipi kirimu, berikanlah juga kepadanya pipi kananmu. Barang siapa yang mengingini baju, berikanlah juga jubahmu kepadanya. Tentang hari raya, tentang Taurat, setiap hari adalah hari Sabat bagi orang-orang percaya. Lalu bagaimana dengan hukum kasih atau hukum moral tadi? Kasih adalah inti daripada hukum Taurat. Jadi tidak mungkin Allah membatalkan inti daripada hukum Taurat. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa yang dimaksud bahwa Yesus tidak membatalkan Taurat, melainkan ia meneguhnya adalah Yesus meneguhkan inti daripada hukum Taurat, membawa pemahaman yang benar terhadap Taurat, membawa esensi yang tepat untuk memahami daripada Taurat. Dan ketika Rasul Paulus berkata bahwa ia membatalkan Taurat, disitulah kita menarik kesimpulan bahwa segala bentuk peraturan, segala bentuk hari raya telah Kristus batalkan di situ. Dan di sanalah Kristus menjadi kegenapan. Ini aku, lihat aku. Here I am Lord, behold me. Di mana Kristus menjadikan semuanya menjadi kompleks. Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat itu sendiri. Taurat ditambahkan karena pelanggaran. Dan di dalam Taurat hanya terdapat bayangan saja, sedang wujudnya adalah Kristus. Dan dari sini kita pahami bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang adalah Sang Khalik, ternyata jauh sebelum pikiran manusia menalar tentang dirinya, jauh sebelum manusia yang hari ini berlaku pintar dan seolah-olah ingin menuangkan Allah di dalam pikiran, ingin menuangkan Allah di dalam satu bentuk tulisan. Dan pada akhirnya Allah meyakinkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah Sang Khalik, yang di dalamnya bahwa manusia tidak dapat menalari tentang Allah. Tetapi Allah telah memberikan secuil daripada dirinya untuk dikenali manusia. Dan selebihnya manusia dapat mengenal Allah melalui perjumpaan pribadi. Tetapi perjumpaan pribadi tidak akan dapat terlaksana jika seseorang tidak mampu berkata, ini aku dan lihat aku. Sekian firman kita para maaf agak